warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arjisa Nurfa Ramadana, Saya Ade Maharani. Saya Fadia Aziza Ramadhani. Saya Nabila Arianti. Jadi di sini kami ingin membuat tugas podcast dari tugas Bapak Lutri, yaitu mewawancarai Ustadz atau Ustazah. Dan di sini kami ingin mewawancarai Ustadz Haji Abdus Sattar. Terima kasih. توكل على حضرة شيخنا معلم البكي علينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma'ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama tempat ini untuk wawancara. Mudah-mudahan artinya andai kata Allah Ta'ala memberikan ilmu ya, kepada kita, mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan pertanyaan yang akan ditanyakan kalian sama ya kan oleh kita. Insyaallah kita jawab. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanyakan bagaimana hukum menambahkan kata Sayyidina sebelum menyebut nama Nabi. Jadi menambahkan kalimat Sayyidina, yang pertama kita harus mengetahui bahwa makna Sayyidina itu maknanya pemimpin. Ya, jadi makna pemimpin itu tambahan. Kenapa Nabi Muhammad tidak membaca dengan Sayyidina? Karena itu kan bahasa kita tuh kadang mungkin kalau kita sendiri yang berkata umpamanya yang perkataan aku pemimpin aja kah, seolah-olah kan itu terlalu itu. Jadi karena itu lalu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita Allahumma shalli ala Muhammad kan. Nah, lalu kemudian adapun membuat dengan Sayyidina, yang pertama kita sebagai umat adab lawan Nabi. Kita presiden kan kalau mungkin Jokowi yang mana kan ya harus dibuat dengan Presiden Jokowi umpamanya. Nah seperti itu kita lawan Nabi. Nah, kalau Nabi kan membuat Allahumma shalli ala Muhammad, kita membuat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad satu. Kemudian yang kedua mengambil dalil. Rasulullah pernah berkata, ujar Nabi SAW, Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Aku adalah pemimpin seluruh para Nabi dan Rasul. Wala fakhra. Nah dibuat dengan Nabi. Wala fakhra. Aku bukan sombong kata Nabi. Memang buat pemimpin itu kan aku pemimpin kan kehalatan kisahnya karena Nabi itu tawadhu sifatnya, lalu ditinggal oleh Nabi dengan Allahumma shalli ala Muhammad ya kan? Nah, lalu umat yang kita wajib menghormati orang tua, tapi orang tua kan mungkin hormati aku kan mungkin kalau tak ya kan? Lalu anak wajib menghormat dengan orang tua. Nah seperti itulah kita lawan Nabi Muhammad SAW. Ta'adduban, adab. Ujar Nabi, man laisa lahu adab fahuwa adab. Siapa yang ada adab, ujar Nabi, maka itu ngarannya seperti binatang nama lata. Nah, jadi alangkah baiknya, bagusnya apabila kita mengucap dengan nama Nabi dibuatlah Sayyidina. Jadi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jika saya masbuk ketika imam pada rakaat terakhir, sementara itu bukan rakaat terakhir bagi saya. Imam duduk tawaruk, bagaimana posisi imam duduk tawaruk atau iftisari? Imam terakhir. Inggit. Ya lah. Nah, imam sudah terakhir. Lalu kita umpamanya datang waktu itu ketinggalan rakaat, lalu harusnya kita menambah lagi masyarakat atau menambah 2 rakaat melihat keadaan tertinggalnya kita dalam melaksanakan sembahyang dengan imam. Kalau andai kata 2 rakaat tertinggal berarti kan menambah nanti 2 rakaat. Kalau andai kata ketinggalannya 1 rakaat, ya nambah 1 rakaat. Nah lalu kemudian posisi kita ya, adapun duduk tawarruk itu adalah duduk orang yang terakhir, duduknya daripada sembahyang yang terakhir, daripada salam lah kita. Nah, adapun kita yang mau berdiri lagi menambah, ini dianjurkan supaya duduknya adalah iftirash, yaitu duduk seperti duduk tahiyat awal. Kalau imam di tahiyat akhir dia tetap duduk tawarruk.
Kalau kita makmum hendak menambah, lalu kita duduk tahiyat awal atau iftirash. Tahiyat awal. Seandainya kita duduk dengan tahiyat akhir tidak mengapa. Karena duduknya baik iftirash ataupun duduk tawarruk itu sunat. Sunat. Umpama seandainya imam hendak salam tapi tak duduk dengan duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal, tidak mengapa. Artinya ada batal lakonnya. Kemudian kita nang seharusnya duduk kita tadi dengan tahiyat seperti duduk iftirash, ternyata kita tak duduk dengan tawarruk seperti orang nang terakhir dari sembahyang. Padahal kita menambah lagi 1 rakaat atau 2 rakaat, maka itu tidak mengapa. Jadi kaifiat duduknya itu sunat, ya, baik itu tawarruk ataupun iftirash. Namun afdal bagi orang yang hendak salam duduknya yaitu tawarruk, bagi orang hendak menambah ataupun bagi orang yang duduk tahiyat awal ataupun duduk istirahat ini iftirash afdalnya, sunnahnya. Jelaskan bagaimana jika kerabat dekat atau keluarga kita selama bulan Ramadan tidak menjalankan ibadah puasa karena sakit atau berhalangan lainnya. Dan kemudian beliau meninggal dunia sebelum membayar hutang puasanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah hutang puasanya wajib dibayarkan dengan fidyah atau keluarganya oleh keluarganya atau tidak dibayarkan apapun? Jadi kalau andai kata orang meninggalkan puasa, ya, tapi karena dia sakit, maka boleh bagi orang yang sakit meninggalkan akan puasa itu. Tapi nanti kalau seandainya inya kembali sembuh, maka ia wajib untuk membayar puasa itu. Namun seandainya ia meninggal dunia, maka dianjurkan kepada ahli waris untuk membayarkan, baik itu bayar fidyah ataupun bayar qadhaan itu puasa. Jadi boleh diupahkan sama orang lain. Berapa umpamanya, dan puasa kan terus keikhlasan lah. Tidak ada jadi anjurkan harus ini kata ya kan. Jadi kalau andai kata umpamanya kada mampu, bayarlah fidyah 1 hari 1 umut. Umut tuh kurang pada salitar. Ulahlah salitar. Ya memang moto patah halus sedikit pada litaran. Bagus lagi ya sebalik. Misalnya kayak ahli warisnya kada tahu kalau si yang meninggal itu punya utang puasa, Kada apa-apa, kada masalah itu. Karena kan keuzuran. Orangnya sakit, ujar Allah kan boleh orang yang sakit meninggalkan puasa. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatu ayyamin. Kalau sigar, kalau orang nampaknya ada bepergian kan bolehnya meninggalkan puasa, tapi sesudah ia pergian nanti dikadha puasanya. Orang yang sakit begitu juga. Namun oleh karena tadi umur yang mengalahkan, jadi bagi mereka itu nggak ada dosanya. Namun seandainya ahli waris membayarkan, bagus. Andainya ada, ya nggak apa-apa lah. Baik itu dengan puasanya ataupun dengan bayar fidyah saja. Bagaimana hukum asuransi jiwa, tawakul serta bunga, tabungan dan deposit dalam agama Islam? Asuransi itu lah sebenarnya itu kalau umpamanya kita sebadataan sekadar tolong menolong, maka hukumnya boleh. Tapi kalau seandainya asuransi itu diambil dari bunga, bunga bank, ya kan, maka hukumnya haram. Jadi kalau andai kata asuransi itu adalah diambil daripada umpamanya orang asuransi ngambil uang dari kita kemudian disposituakannya ke bank, lalu bank ini kan dapat bunga, dari bunga itu diberikannya kepada kita, nah maka itu hukumnya haram. Kemudian lagi diantaranya bunga tadi pulang. Bunga ini kan kita menabung umpamanya berapa ratus jutanya, lalu kemudian di situ ada kena pada ketika pengambilan lebih daripada hitungan, berarti kan itu bunga. Nah bunganya itu hukum haram. Kenapa sebab? Maaf, bank kadang-kadang menjalankan itu diantaranya seperti
utang piutang di bank ya. Utang piutang di bank, keumpamanya berhutang di bank itu 1 juta, bayarnya berapa kira-kira? Umpama 1.100.000. Nah 100-nya itu hukumnya riba. Jadi hukum lebih-lebih ngarannya itu. Ya. Nah, termasuk juga apa ngarannya nukar rumah secara kredit. Tapi rumah itu tidak ditentukan harganya. Ada perumahan tuh non subsidi. Itu kadang-kadang itu kan bisa naik harga itu. Ya kan? Umpama sebulan itu bayar 1 juta. Nanti bisa 1.500.000. Nanti kalau naik lagi harga kayaknya bisa naik lagi. Nah ini hukumnya haram. Karena ketetapan rumah itu berapa sebujurnya kena apabila sudah selesai. Nah, ini yang haram hukumnya. Ya kan? Bagaimana menurut pandangan Islam mengenai kemampuan seorang wanita menjadi seorang pemimpin? Boleh hukumnya, asal jangan memimpin agama dalam segi masalah jadi imam sembahyang, kemudian pulang jadi umpamanya jadi menyembahyangkan mayit umpamanya, ya kan? Nah, karena menyembahyangkan mayit hukumnya kan boleh bagi bini-bini, tetapi tidak jatuh fardu kifayahnya. Nah, itu. Kemudian jadi imam sembahyang, nah bagi bini-bini kan tidak boleh. Kemudian jadi wali pernikahan, hukumnya kada sah bagi bini-bini kan. Walaupun pamannya bini-bini itu hebat, alim dan fasih segalanya, maka tetap ada tapi kalau dalam masalah pemimpin keduniaan, jadi RT maunya bininya silahkan nggak apa-apa. Ya kan? Kalau mampu dia. Kemudian pamannya jadi presiden, pamannya kada masalah. Boleh dia hukumnya. Namun yang diutamakan bagi bini-bini ini adalah menjadi pemimpin rumah tangga, itu yang paling afdal daripada menjadi pemimpin di luar rumah tangga. Ya lah, mengurusi masyarakat lebih baik mengurusi rumah tangga, suami dan anak. Ya kan? Keluarga itu yang lebih pengabdian lawan suami suatu saat itu lebih afdal daripada mengabdi kepada gitu. Afdal dulu, ya kan? Namun agama kada melarang, anak jadi apa silahkan. Itu dalam pandangan Islam boleh hukumnya, ada masalah. Tapi kalau andai kata umpamanya presiden atau jadi wali kota, tapi di rumah tangga amburadul, laki ditinggalkan segalanya, dosa hukumnya kalau. Nah itu kada boleh. Itu nanti diharamkan oleh Allah Taala. Jadi kewajiban utamakan daripada yang bukan kewajiban. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi rasa takut kepada kejahatan jin dan syaitan menurut Islam? Pertama, tanamkan dalam hati yaitu tauhid. Ya kan? Artinya jangan kita takut selain kepada Allah. Karena jin dan seluruh makhluk itu miliknya Allah. Ya kan? Nah, lalu kita tawakal kepada Allah. Sambillah kita baca bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala bis samaa'i sami'un alim. Ya kan? Makanya kita setiap kali orang Islam ini kan pada ketika keluar rumah ada yang dibaca, masuk rumah begitu juga, masuk ke dalam WC kan ada juga yang dibaca ya kan? Nah, itu semuanya adalah menghindarkan daripada syaitan iblis. Iblis itu ketuanya, syaitan itu anak buahnya si iblis tadi. Nah, itu. Jadi pertama tanamkan ilmu di dalam hati, ya kan? La yadurru, tidak ada yang memudarati di alam semesta ini apa aja pada hakikat kecuali atas izin daripada Allah. Seandainya ujar Nabi orang kampung semuanyaan mana ancam melawan kita. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kita mati di tangan mereka, maka tidak akan mati, selamat kita. Contohnya Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad berjuang suami istri dengan Khadijah dengan Rasulullah berduaan aja. Yang dimusuhi sekotaan, ya kan? Bukan sekampung lagi, sekotaan kan? Kota Madinah, Mekah kan? Nah tapi adalah mereka mencita-cita membunuh lawan Nabi Muhammad segalanya, tapi terjadi tidak? Tidak, kenapa? Allah yang menjaga dan memelihara. Nah seperti itulah kita dengan yang lainnya. Setan, apa tadi, jin, itu makhluknya Allah. Ya memang dia menakut-nakutin kadang-kadang kan. Nah itu, jadi sebenarnya kalau inya orang yang mati, ruhnya itu diangkat oleh Allah.
Ada juga sebahagian rohnya itu disiksa oleh Allah. Nah, jadi kata orang nang gentayangan tuh nggak ada, sebenarnya jin itu. Ya kan? Jin yang menyerupa. Jadi kata orang nang mati jadi hantu tuh sebenarnya nggak ada. Jin nang menyerupa, ya kan? Jin itu ada dua macam. Ada jin Islam, dia suka tinggal di tempat yang bersih dan tempat yang suci. Biasanya di langgar, di masjid, di rumah-rumah orang saleh, umumnya kan, dia senang tinggal di situ dia. Kemudian yang kedua, jin kafir. Nah, jin kafir ini suka tinggalnya di tempat yang kotor, tempat yang sunyi, di kuburan. Nah, ya senang ya. Apa menakut-nakuti akan orang-orang yang mau ditakutinya begitu. Ya kan? Nah, lalu jalannya tadi pertama tauhid tanamkan di hati kita. La yadurru, tidak ada yang mudarat kecuali hanya Allah, tidak ada takut kita kecuali hanya pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu adalah serahkanlah diri kita kepada Allah, ya kan? Bacalah bismillahilladzi la yadurru umpamanya, ya kan? Paham? Untuk pertanyaannya udah semuanya kejawab. Terima kasih atas jawaban semua. Insyaallah sudah paham semua. Iya, alhamdulillah sudah jawab. Iya Kak. Sekian dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibukan biasanya mengajar, majelis taklim. Nah, kalau Rabu itu biasanya pagi di pesantren. Tapi satu kali aja buka. Nah, kemudian selanjutnya itu kalau pagi ya kadang-kadang ada kegiatan, kadang-kadang nggak ada kegiatan, gitu. Santai. Namun kalau siang, kemudian sampai maghrib, kadang isya itu semua ada kegiatan-kegiatan tertentu. Majelis-majelis alim, karena kadang-kadang kan kalau siang arisan ibu kadang, kemudian kalau malam maghrib itu majelis taklim di dalam masjid, isya itu.